Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Sahabat biar Muslim dimanapun Anda berada, menemani Anda dan keluarga pada malam Senin, malam ini tanggal 22 Dzulhijjah 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan hari Ahad tanggal 1 Agustus tahun 2021 Masehi. Semoga Anda dan keluarga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat biar Muslim, alhamdulillah dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, malam hari ini adalah tayangan ketiga dari serial kajian biar Muslim, di mana malam ini kita akan spesial mulai membahas dari syarah hadis Arba'in, di mana malam ini adalah pengantar dan hadis nomor 1, niat dan amal dua sisi yang tak terpisahkan. Bersama Ustadzuna Dr. MH Hasan Ayatullah SCMA Hafizahullah Ta'ala. Sahabat biar Muslim, kami sarankan untuk lebih menguatkan mengambil ilmu, silakan bisa dicatat untuk mengambil faedah-faedah dan juga kajian-kajian yang pada malam hal-hal yang penting, yaitu hadis Arba'in tentang niat dan amal. Kajian ini insya Allah akan dibagi dalam 2 sesi, di mana sesi pertama adalah pemaparan materi dari Ustadzuna, dan sisa waktunya hingga pukul 21 nanti insya Allah akan diisi dengan tanya jawab. Kami juga mengundang para sahabat biar Muslim untuk bisa bertanya langsung dengan Ustadzuna, kesempatan yang sangat baik ini. Untuk beberapa pertanyaan interaktif via Zoom dengan klik raise hand, jadi kalau pas pertengahan materi ada sesuatu yang ingin ditanyakan, langsung klik aja, nanti kita pada saat sesi tanya jawab langsung kita pilih. Atau kalau untuk ini khusus untuk ikhwan, nanti bisa langsung menanyakan melalui live tadi, menanyakan melalui live, jadi tanya langsung melalui dengan kamera dan voice. Tapi untuk akhwat yang bergabung mungkin bisa menyampaikan melalui chat room ya para baik. Tak perlu menunggu lama, mari kita dengarkan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Pada Ustadz Ayat, tafadhol masykurah. Jazakumullah khair. Ini sampai jam berapa materinya? Insya Allah kalau slotnya nanti insya Allah biasanya setengah jam pertanyaan interaktif Ustadz, jadi mungkin sampai setengah 9. Tapi tafadhol, nanti kalau Ustadz masih ada waktu yang lebih lama kita bisa mungkin bisa berikan lagi. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwah sekalian, berbahagia sekali malam hari ini saya berkumpul kembali dengan antum pada kesempatan kedua, dan malam hari ini kita akan membahas tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pengajian kita ini membuat waktu kita semakin barokah, dan barokah itu artinya sesuatu yang sedikit bisa dimanfaatkan untuk hal yang banyak. Ya, uang yang barokah bisa digunakan untuk memberikan ma'isyah, untuk mencukupi kebutuhan, bisa juga untuk bersedekah dan lain sebagainya. Demikian pula umur yang barokah. Umur yang tidak panjang namun bisa digunakan untuk ibadah, bisa digunakan untuk bekerja, bisa digunakan untuk acara keluarga dan sebagainya. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak diberkahi waktunya, tidak diberkahi ilmunya dan hartanya, semua akan habis sia-sia. Uang habis begitu saja, umur juga demikian. Barangkali seorang panjang umur akan tapi amalnya tidak banyak. Dan sebaliknya, para ulama, di antara yang akan kita bahas adalah Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah umurnya singkat.
hanya 45 tahun. Akan tetapi karya yang beliau sampaikan telah ditinggalkan kemudian diwarisi kaum muslimin. Dan ini menunjukkan keberkahan waktu dan ilmu beliau. Bukan hanya itu, masalahnya kitab yang beliau karang adalah kitab-kitab yang dijadikan rujukan kaum muslimin dan berjumlah besar. Dan kita akan bahas sebentar lagi siapa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang jelas, ikhwas sekalian, kita berharap semoga pertemuan kita ini tidak sia-sia. Seorang ulama salaf mengatakan, "Idza marra 'alayya yawmun wa lam azid fihi ilman, fala burika li fi dzalikal yawm." Seandainya satu hari bergulir aku tidak mendapatkan satu tambahan ilmu, maka berarti waktu itu Allah tidak berikan keberkahan kepada saya. Artinya para ulama berusaha setiap melewati satu hari ada hal yang bisa ditambahkan. Entah ilmunya, entah ibadahnya, entah doanya dan sebagainya. Dan tidak masalah seorang meninggal kapan saja, dan itu merupakan sunnatullah. Akan tapi yang dijadikan perbedaan adalah orang yang betul-betul mempersiapkan kematian. Entah dengan beramal, entah dengan bersedekah, beribadah, belajar dan sebagainya. Dan ini tentu akan bisa menambah persiapan di sisi Allah. Barangkali ada orang yang memiliki keistimewaan, ilmunya banyak. Kemudian orangnya semangat dalam menyelesaikan aktivitas-aktivitas dakwah. Apabila orang ini dipanggil Allah duluan, bisa jadi orang yang mati belakangan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Dan ini pernah disampaikan dalam hadis yang sahih atau hasan. Ketika seorang sahabat, dua orang masuk Islam bersama, kemudian meninggal salah satunya, padahal yang meninggal salah satunya ini karena semangat sekali. Masuk Islamnya bersama, akan tapi yang salah satu lebih semangat. Sampai berjihad, sampai syahid sebelum saudaranya. Baru tahun berikutnya, teman yang masuk Islam bersama, akan tapi tidak lebih hebat, tidak lebih semangat dari kawannya itu baru meninggal. Salah seorang sahabat melihat dalam mimpi, ternyata yang lebih dahulu masuk ke dalam surga adalah orang yang mati belakangan. Kemudian sahabat ini bercerita kepada sahabat-sahabat lain dari sahabat Nabi SAW sampai cerita ini masuk kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kalian mengheran dari sisi apanya? Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, dua orang ini yang satu lebih semangat sampai meninggal duluan. Kenapa yang mau masuk surga adalah orang yang belakangan?" Kata Rasulullah SAW, "Alaysa qad sajada lillahi kada wa kada sajdatan?" Bukankah orang yang mati belakangan sudah bisa menambah sholat beberapa kali untuk Allah Subhanahu wa taala, wa adraka ramadhana fasam, dan dia mendapatkan tambahan satu kali bulan Ramadan kemudian dia puasa sebulan penuh? Kemudian para sahabat mengatakan, "Bala, iya memang." Fama bainahuma, kata Rasulullah SAW, fama bainahuma ab'adu mimma baina as-sama'i wal ard, atau kama qala Rasulullah SAW. Perbandingan pahala dua orang tadi sebagaimana perbandingan antara langit dan bumi, bahkan lebih jauh lagi. Artinya, ketika kita mungkin tidak bisa menyusul amal-amal orang-orang soleh sebelum kita, maka kita berharap dengan umur yang tersisa ini, kita bisa semakin memupuk ilmu kita, mendalami agama kita, sehingga kita bisa setidaknya memiliki modal yang banyak dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, pembahasan kita kali ini insyaallah taala seperti yang disepakati membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah, dan merupakan adab seorang talibul ilm, penuntut ilmu, seorang mengenal dulu siapa pengarang kitab yang akan dipelajari. Dan saya punya pengalaman ketika kita belajar di pesantren Islam Al-Irsyad, kita seperti biasa Mas, santri-santri yang lain, pelajaran sirah waktu itu. Pelajaran sirah kita pelajari kapan Rasulullah SAW dilahirkan, tahun apa namanya, dalil apa yang sesuai dengan itu, kemudian siapa saja orang-orang yang ada di sekitar itu. Terus kita hafalkan semua kejadian-kejadian, dalil-dalil apa segala macam. Tiba-tiba ketika ujian dimulai, kita dikejutkan dengan pertanyaan guru kita, hafizahullah. Beliau masih ada sekarang. Pertanyaannya, siapa pengarang kitab yang antum pelajari? Kita tidak pernah terbayang sebelumnya. Kita rata-rata orang-orang umum, lulusan SMP, lulusan luar. Tiba-tiba pertanyaan seperti itu, kaget sekali. Kemudian di tengah-tengah ujian beliau mengingatkan, di antara adab seorang penuntut ilmu, perlu mengenal ulama yang dipelajari bukunya. Sampai saat ini kita tidak akan lupa dengan itu. Kemudian ikhwas sekalian, Imam Nawawi rahimahullah ini merupakan
ulama mazhab Syafi'i. Kalau kita tahu bahwa mazhab Syafi'i ini merupakan mazhab yang paling berkembang di Indonesia, akan tetapi sangat memprihatinkan orang-orang di tempat kita, jika ditanya, antum kenal nggak Imam Nawawi? Mereka hanya ingat Imam Nawawi yang Indonesia. Imam Nawawi Al-Bantani. Meskipun itu beliau adalah seorang ulama, seorang alim, memiliki banyak kitab dalam mazhab Syafi'iyah. Akan tetapi, jika seandainya dalam mazhab Syafi'iyah dikatakan Imam Nawawi, maka yang dimaksudkan bukan Imam Nawawi Indonesia, akan tapi Imam Nawawi Al-Masri. Imam Nawawi ini sampai menjadi seorang muharrirul madhab, kata para ulama fuqaha. Muharrirul madhab itu artinya orang yang bisa meringkas madhab Syafi'i, kemudian memberikan kaidah-kaidah. Sampai dalam madhab Syafi'i, jika dikatakan asy-syaikhan, dua syekh, maksudnya adalah Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Dua orang ini salah satunya. Dua-duanya ini merupakan tokoh yang paling besar dalam madhab Syafi'i. Apabila dua orang ini berselisih, enggak madhab seperti ini, yang satu mengatakan madhab seperti ini, maka yang dipilih adalah pendapat madhab Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita ketahui Imam Nawawi rahimahullah meninggal dalam keadaan masih muda. Bukan muda berarti belum berumur, akan tetapi untuk kelas seorang ulama, beliau belum terlalu tua. Lahir tahun 631, meninggal tahun 676. Artinya beliau meninggal dalam usia 45. Ada sebuah riwayat yang mengatakan beliau belum nikah. Akan tetapi umur yang betul-betul beliau lewati ini penuh keberkahan. La nuzakki 'alallahi ahada. Kita tidak ingin mensucikan seseorang mendahului Allah. Akan tetapi setidaknya gambaran itu yang disampaikan juga oleh para ulama. Beliau sebelum baligh sudah hafal Al-Quran. Ketika usia beliau sudah mulai beranjak, sebelum baligh, akan tapi sudah agak besar, ayahnya seorang pemilik toko. Maka Imam Nawawi ini disuruh untuk menjaga toko. Akan tapi ketika beliau menjaga toko, beliau tidak peduli dengan jual beli di situ. Beliau lewatin saja. Akan tapi beliau sibuk untuk menghafal Al-Quran sampai berhasil menyelesaikan Al-Quran, hafalan Al-Quran sebelum usia baligh. Kemudian beliau ketika sudah mulai usia 18 tahun mulai perjalanan menuntut ilmunya keluar kota. Beliau aslinya orang Mesir. Pindah ke daerah Damaskus. Diriwayatkan beliau ini tidak pernah keluar lagi dari daerah Damaskus. Belajar dan tinggal di masjid pertama. Sebagaimana seorang asing ketika datang tidak mengenal orang setempat, akhirnya datang ke masjid. Tinggal di situ, kemudian makan juga seadanya, kenal dengan gurunya, dan pertama kali kenal adalah imam masjid itu dan ulama yang ada di situ daerah Damaskus, sehingga orang itu menjadi guru pertama Imam Nawawi rahimahullah, dan beliau diriwayatkan tidak pernah meninggalkan kota itu sampai meninggal. Hanya 2 kesempatan saja beliau meninggalkan kota itu, diantaranya adalah ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Dan diantara yang dinukil dari biografi Imam Nawawi rahimahullah, beliau dalam satu hari bisa menghadiri 12 kajian. Ya, dalam satu hari bisa menghadiri 12 kajian. Padahal kajian yang diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullah ini semuanya bukan kajian ringan. Beliau menulis hadis, kemudian syarah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, aku tidak lepaskan satu hadis, usul fiqih, bahasa, aku akan tulis dan aku akan catat semua yang memiliki faidah ilmiah. Aku tidak akan lewati. Kalau seandainya ada bahasa yang perlu diterangkan, aku akan tulis keterangannya. Kalau seandainya ada hadis yang belum jelas dan harus dijelaskan hukumnya, aku akan tulis. Ini dalam satu hari 12 kali pengajian. Ya, kalau kita balik aja. 12 hari sekali, itu kalau seandainya bisa, alhamdulillah. Ya. Dan bukan pengajian ala ahli hafalan. Ya. Imam Nawawi menulis, mendengarkan, membandingkan buku beliau dengan buku gurunya dan lain sebagainya. Zaman sekarang alhamdulillah kalau ada orang yang bisa istiqomah untuk menghadiri pengajian meskipun tidak menulis, akan tetapi hadir saja sudah alhamdulillah. Ya, akan tetapi kalau kita lihat gaya para ulama dalam belajar, mereka ini tidak bisa lepas dari hafalan, menulis,
memudzakarah. Mudzakarah itu asalnya diskusi. Diskusi itu artinya mempelajari ilmu bersama kemudian bertukar pikiran. Dan ini seringkali dapat menjadi penyebab ilmu itu semakin mantap, kokoh. Dan saya pernah mendengar dan sampai sekarang masih ada syekh di Madinah, beliau Syekh Haitham Sarhan, hafizahullah, pernah datang ke Indonesia. Beliau menerapkan kepada murid-muridnya pengajian tidak lama. Beliau akan memulai pengajian hanya 30 menit. 10 menit untuk mengulang pelajaran yang tahun lalu, pertemuan sebelumnya. Kemudian pelajaran 10 menit, 10 menit yang tersisa dari setengah jam, beliau akan gunakan untuk bertanya, apa yang kita pelajari hari ini. Sehingga murid-muridnya rata-rata adalah orang penghafal dan mau tidak mau dipaksa untuk paham. Setelah itu beliau wajibkan murid-muridnya untuk membuat halaqah untuk mengingat apa yang dipelajari hari itu. Semuanya. Ini diharapkan orang yang belajar bukan hanya sekedar mendengarkan, akan tetapi betul-betul paham, kemudian bisa, kalau seandainya diminta untuk menjelaskan, bisa. Tentu ini tidak wajib. Apalagi pengajian kita ini santai, pengajian santai. Nah, akan tetapi maksud ana, inilah semangat para ulama dalam belajar. Sehingga kalau kita bandingkan dengan diri kita, sangat kerdil kita. Ya. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang bisa menguntungkanmu dalam dalam kehidupan akhirat. Tapi jangan lupakan urusan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah balik. Kita cari urusan dunia, jangan lupa urusan akhirat. Kalau Allah katakan cari urusan akhirat, jangan lupa urusan dunia. Kita sudah balik itu. Kita cari dunia dan kita tidak lupa akhirat. Ternyata masih banyak yang lupa juga. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita mudah untuk belajar, mudah untuk menerima kebenaran, mudah untuk beribadah dan mengisi umur kita yang tersisa ini untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kita rasakan di kemudian hari. Ikhwas sekalian, kitab yang akan kita pelajari adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah rahimahullah. Al-Arba'un Nawawiyah, Arba'un itu artinya 40. Kemudian An-Nawawiyah ini dinisbatkan kepada Imam Nawawi penulisnya. Seperti kita sebutkan tadi, Imam Nawawi meninggal tahun 676 dengan usia 45 tahun. Akan tapi karya-karyanya panjang dan banyak. Beliau dikenal sebagai seorang imam madhab Syafi'i. Bukunya yang monumental adalah Rawdatul Talibin, kemudian Minhajut Talibin, ada lagi Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini semua buku-buku dalam madhab fikih, madhab Syafi'i, dan panjang-panjang. Panjang-panjang, berjilid-jilid itu. Ya. Ini baru dalam masalah fikih. Dalam masalah bahasa juga demikian. Beliau memiliki kitab dalam kitab Nahwu. Kemudian dalam masalah tahdzib antaranya Riyadhus Shalihin yang sering kita dengar. Kemudian ada juga Syarah Sahih Muslim. Penjelasan penjelasan hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Juga beliau punya kitab dalam mustalah banyak sekali. Belum dalam masalah rijal atau orang-orang yang meriwayatkan hadis, banyak sekali. Kita tidak bisa bayangkan kalau umur sekarang ini 45 tahun itu adalah umur dosen yang sudah senior. Bisa jadi bukunya tidak sebanyak itu. Belum lagi apakah banyaknya tulisan menjadi standar? Tidak. Salah seorang ulama, saya lupa kalau tidak salah Al-Baihaqi atau yang lainnya, atau Al-Baghawi, ana lupa. Beliau ketika akan meninggal, beliau berwasiat kepada salah satu muridnya. Atau Al-Mawardi, ana lupa, Al-Mawardi, bisa jadi Al-Mawardi, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Beliau berpesan kepada muridnya, kalau kamu melihat aku mati dalam keadaan berat dan kesakitan, ditandai dengan tanganku menggenggam dengan kuat, berarti aku kesakitan. Maka karyaku ini jangan dikeluarkan. Jangan dicetak untuk kaum muslimin. Saya khawatir saya tidak ikhlas dalam menulis ini. Akan tapi jika engkau melihat aku mati dalam keadaan tenang, mudah, kemudian tanganku tidak menggenggam, maka silahkan buku ini dicetak, kemudian dihadiahkan untuk kaum muslimin.
ternyata ketika imam ini meninggal, beliau meninggal dalam keadaan muda. Sehingga buku itu akhirnya dinikmati oleh kaum muslimin. Artinya buku karya para ulama, kenapa sudah sejak saat itu ditulis sampai sekarang dinikmati kaum muslimin. Para ulama mengatakan ini adalah tanda keberkahan ilmu mereka. Sehingga ilmu mereka bermanfaat, dimanfaatkan oleh orang-orang yang jauh datang setelah mereka. Setiap membaca, mereka dapat pahala. Setiap orang belajar, dia akan mendoakan. Tarahum, mendoakan agar si penulis mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di zaman sekarang, jangankan orangnya sudah mati. Bisa jadi orangnya masih hidup, akan tapi bukunya seolah tidak berharga. Ditaruh di rak, itu pun kalau tidak dipaksa oleh dosanya, masih tidak akan baca. Ya, kita tidak mendahului Allah Azza wa Jalla. Akan tapi kalau kita bandingkan tulisan orang zaman sekarang dengan orang zaman dahulu ternyata jauh sekali. Ya, karena orang dulu mereka menulis dengan keikhlasan, dengan ilmu, tidak diharapkan kepentingan dunia. Zaman sekarang orang barangkali nulis pengen viral, ya, mendatangkan hal-hal baru biar tampil beda. Ya, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan kita. Kemudian ikhwas sekalian, Arba'in Nawawi seperti kita sebutkan tadi, maksudnya adalah 40 hadis. Akan tetapi isinya ini tidak 40. Akan tapi jumlahnya 42. Kenapa dikatakan 42 kok 40? Para ulama menjelaskan orang Arab biasa jabrul kasar, menggenapkan. Ketika ada jumlah yang ada pecahannya, maka mereka genapkan dengan jumlah puluhan. Di antaranya adalah 42 hadis disebut dengan 42. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau menulis kitab ini sambil menyebutkan ada hadis yang dhaif, ada hadis yang lemah yang menyatakan tentang keistimewaan orang yang menghafalkan atau memelihara 40 hadis. Dalam sebuah hadis disebutkan, man hafadha ala ummati 40 hadisan min usuli dinihi hasyarahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama atau kama qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menjaga 40 hadis dalam urusan agama, dari urusan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan dia pada hari kiamat bersama orang-orang ahli fikih dan para ulama. Akan tapi kata Imam Nawawi rahimahullah, para ulama semuanya ahli hadis sepakat hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Akan tetapi para ulama juga sepakat bolehnya seseorang beramal dengan hadis yang dhaif. Akan tetapi beramal dengan hadis dhaif tidak semuanya. Saya mau sholat dengan berdasar hadis dhaif, tidak seperti itu. Para ulama mengatakan bahwa yang boleh beramal dengan hadis dhaif itu adalah hadis yang berkaitan dengan fadailul a'mal. Fadailul a'mal artinya keistimewaan amalan. Tasbih diperintahkan Allah dalam Al-Quran, diperintahkan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Tiba-tiba ada hadis lemah menunjukkan tentang pahalanya. Pahalanya nanti sekian dan sekian. Nah, akhirnya ada seorang yang beramal dengan tasbih itu. Maka beramalnya dia dengan tasbih harus berlandaskan dengan hadis yang sahih. Akan tapi dia yakini bahwa pahalanya sekian dan sekian, ini boleh beramal dengan hadis yang lemah. Ya, karena apa? Kaitannya hanya dengan keistimewaan sebuah amal. Tapi kalau landasan boleh atau tidaknya dikerjakan, hadisnya harus sahih. Nah, Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, kalau seandainya seseorang mengumpulkan hadis, mempelajari hadis, itu sudah jelas hadisnya banyak sekali yang sahih. Akan tetapi dengan keistimewaan akan dikumpulkan dengan para ulama dan fuqaha ini yang lemah. Kayak Imam Nawawi rahimahullah, boleh saja seorang beramal dengan hadis yang lemah tersebut. Akan tetapi sekalipun demikian, kata Imam Nawawi, aku tidak ingin mengandalkan hadis itu. Akan tetapi aku ingin mengandalkan hadis yang sahih, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mencahayakan atau menerangkan cahaya muka seseorang
yang mendengarkan hadisku, dia pahami, dia hafalkan. Kemudian dia sampaikan kepada orang setelahnya sebagaimana dia hafalkan dan dia dengarkan. Dan betapa banyak orang yang mendengarkan, dia lebih pandai dari orang yang menyampaikan. Akan tetapi orang yang mendengarkan tadi baru mengetahui hadis itu dari orang yang menyampaikan. Ternyata orang yang mendengarkan lebih pandai. Dia telah berhutang jasa kepada orang yang menyampaikan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, aku ingin seperti itu. Seandainya ilmuku tidak banyak, minimal aku bisa menyampaikan hadis Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Kemudian ikhwas sekalian, hadis arba'in ini merupakan hadis kumpulan pokok-pokok dalam Islam. Banyak kaitan yang bersinggungan dengan ibadah, dengan akidah, dengan akhlak, dengan berbagai hal yang kaitannya umum sekali dan bisa mencakup segala seluruh komponen dan urusan-urusan dalam Islam. Sehingga hadis ini dikenal dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya kata-kata yang sedikit tapi maknanya luas. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, bu'ithtu bi jawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'ul kalim. Kata-kata yang singkat tapi padat. Dan ini merupakan salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada Imam Nawawi ketika beliau berhasil mengumpulkan hadis yang 40 ini dalam keadaan lengkap. Dan hadis ini atau kitab ini banyak dikenang oleh kaum muslimin sampai sekarang. Kita bayangkan Imam Nawawi meninggal tahun 676 ya, sekarang sudah 1442. Ratusan tahun. Ternyata banyak sekali kaum muslimin yang menghafalkan kitab ini. Dan beliau sengaja dalam muqaddimah mengatakan, aku sengaja menghilangkan sanad dalam hadis-hadis ini untuk memudahkan kaum muslimin menghafalnya. Untuk memudahkan kaum muslimin menghafalnya agar intifa' atau mengambil manfaat dari buku ini bisa lebih besar. Dan benar, sampai sekarang banyak sekali buku yang ditulis tentang arba'in hadis tentang ini, 40 hadis tentang ibadah, 40 hadis tentang pokok-pokok akidah, 40 hadis tentang pembahasan ibadah, fikih dan sebagainya, 40 hadis tentang jihad, 40 hadis tentang adab, tentang zuhud, tentang berbagai macam nasihat tertentu. Tapi tidak seterkenal arba'in hadisnya Imam Nawawi. Yang saya ingat pernah menulis arba'in hadis, 40 hadis pilihan, yang paling pertama saya ingat kata Imam Nawawi adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak yang meninggal tahun 181 Hijriah. Dilanjutkan dengan seorang ulama yang bernama Muhammad bin Aslam At-Tusi. Beliau meninggal tahun 200-an. Dilanjutkan dengan Al-Baihaqi, Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni meninggal tahun 385. Imam Al-Hakim meninggal tahun 405. Dan banyak ulama-ulama setelahnya. Ternyata buku-buku mereka tidak seterkenal yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ini menunjukkan keistimewaan buku ini, dan beliau ingatkan, yambaghi lirraghibina fil akhirah an ya'rifa hadhihi al-ahadits. Kata beliau, sudah sepantasnya orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah di hari akhirat harus mengenal hadis-hadis ini. Dan sangat aib sekali untuk seorang muslim ahlus sunnah ingin menunjukkan dia seorang yang taat, ternyata tidak banyak mengenal hadis Nabi SAW. Bahkan saya cerita kepada antum, ada orang yang tidak tahu hadis itu apa sama sekali. Ini memprihatinkan sekali, ya, memprihatinkan sekali. Tidak kenal hadis itu apa. Saya pernah ceritakan kepada antum barangkali, ada kenalan saya, dia cerita sendiri. Awal saya ngaji itu, saya diajak oleh dosen saya. Dosen saya bilang, ayo kita ngaji. Ngaji apa? Ngaji tentang sunnah begini-begini, biar kita tahu hadis. Hadis itu apa? Subhanallah. Sampai sejauh itu, hadis aja tidak tahu. Nah, ini tentu cerita masa lalu beliau. Akhirnya sekarang beliau sudah Masya Allah sampai hafal beberapa juz. Saya tahu itu sampai 7 juz mungkin. Beliau bekerja di sebuah perusahaan. Saya kenal baik dengan beliau. Akan tapi beliau cerita, dulu itu pernah menjalani masa-masa
tidak kenal hadis. Zaman sekarang tidak menutup kemungkinan ada kaum muslimin tidak kenal hadis. Sampai salah seorang dosen kita di Jamiah Islamiyah mengatakan, coba antum di Indonesia mengadakan studi kasus di lapangan. Berapa jumlah kaum muslimin yang tidak kenal hadis? Itu pantas sekali untuk dievaluasi, kemudian diadakan solusi. Kok bisa muslim terbesar di Indonesia tidak kenal hadis Nabi SAW? Ini mukaddimah ya ikhwah sekalian, mukaddimah, dan tetap kita akan mempelajari hadis ini. Kalau seandainya kita melihat ini waktu dari 8:30 sudah tinggal 4 jam, kita akan melihat semoga tetap bermanfaat dan barokah, kita bisa pelajari apa yang bisa kita capai. Taib, ini hadis pertama. Kalau seandainya kita bisa memiliki bukunya, alhamdulillah. Arba'in Nawawi, 40 hadis pilihan, dan itu sudah banyak diterjemahkan. Taib, ini kita bacakan, kemudian artinya sudah tertulis. Rasulullah SAW bersabda melalui jalur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Kata Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal hanya akan diukur tergantung pada niatnya. Dan masing-masing seorang yang melakukan pekerjaan hanya akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang tujuan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala orang ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya diniatkan karena ingin mencapai atau menghasilkan dunia, atau dia karena ingin mengejar seorang wanita, perbuatan hijrahnya mendapatkan seorang wanita, dia akan dapat itu saja, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam. Ini nasnya memang seperti ini. Redaksinya oleh Imam Nawawi rahimahullah disebutkan seperti ini. Rawahu imama al-muhadditsin. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam ahli hadis. Yang satu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Yang satu namanya ini. Maksudnya adalah Imam Bukhari. Nama panjangnya itu Muhammad bin Ismail. Kemudian ini nama kakek-kakeknya. Sampai nama kakeknya diantaranya adalah Ibnu Bardizbah al-Bukhari. Ini wallahu alam bukan nama Arab. Dan memang Imam Bukhari bukan orang Arab. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu syariat tidak mengenal ras dan golongan. Orang non-Arab pun bisa berhasil memahami syariat Islam. Sebagaimana orang Arab juga bisa. Mereka yang berbahasa Arab memahami syariat ini. Dan bisa juga sebaliknya. Orang Arab tidak mau belajar agama, dia tidak lebih istimewa dari orang lain. Memang secara nasab, secara umum, nasab Arab itu lebih istimewa dari nasab orang selain Arab. Dan itu sudah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya seperti itu. Kita tidak perlu tidak terima. Kenapa saya diciptakan sebagai orang Jawa? Tidak perlu protes kepada Allah. Karena memang itu sudah ketentuan Allah. Dalam hadis yang sahih disebutkan Inna Bani Hashim min Quraisy wastafani Bani Hashim min Bani Kinan, atau gimana kalau dasar terbalik. Pokoknya jelas Quraisy itu pilihan dari sekian keturunan anaknya Nabi Ismail. Kemudian Bani Hashim itu orang pilihan. Qabilah atau sebuah suku pilihan dari orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW orang pilihan dari Bani Hashim. Dan itu merupakan nasab yang paling jernih ketika beliau dipilih dari yang pilihan. Dari pilihan-pilihannya lagi. Nah, kita orang Jawa, orang Indonesia, ini bukan nasab pilihan, jangan bangga. Apa yang disombongkan kita ini, nasab nggak punya, ilmu nggak punya juga, ini apa yang kita banggakan ya. Kalau seandainya kita bisa beribadah kepada Allah pun kita tidak pantas untuk membanggakan ibadah kita. Taib ikhwas sekalian.
Ini tadi menjelaskan tentang Imam Bukhari yang bukan orang Arab. Kemudian Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahih. Ini Imam Muslim rahimahullah. Ini kalau tidak salah beliau adalah orang yang Arab asli. Nah, Arab asli. Tapi banyak imam ahli hadis yang bukan orang Arab seperti Imam Tirmidzi dari daerah Turmuz. Al-Bukhari, Bukhara ini daerah Rusia. Ya, bukan orang Arab. Taib. Kemudian dua imam ini yang paling besar ini meriwayatkan hadis-hadis ini dalam dua kitab sahihnya. Disebutkan oleh Imam Nawawi di sini fi sahihaihi malladzaini huma asahhul kutubil musannafah. Kedua imam ini menyebutkan pada dua kitab mereka berdua yang dinamakan kitab as-sahih. Yang satu sahih Bukhari, yang satu sahih Muslim. Dan dua kitab itu merupakan kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh para ulama. Dan ini merupakan kesepakatan di antara para ulama. Ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, ahli tafsir, semua sepakat bahwa kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari merupakan kitab yang paling sahih. Setelah itu kitab Imam Muslim. Para ulama sebagian saja yang berselisih pendapat di antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mana yang lebih afdal, mana yang lebih sahih. Akan tapi menurut mayoritas para ulama kitab Sahih Bukhari yang lebih afdal. Kenapa? Banyak sekali pembahasannya dalam mustalah hadis. Akan tapi kita tidak ingin berpanjang-panjang dalam hal itu. Taib. Ini kita ingin berkenalan juga dengan Imam Bukhari seharusnya agar jangan sampai tidak kita bahas dalam pengajian ini, akan tapi sangat disayangkan sebagian kaum muslimin tidak kenal Imam Bukhari sehingga mereka katakan Sahih Bukhari biasa aja gitu, pantas aja dikritisi. Orang yang tidak kenal Sahih Bukhari itu apa, Imam Bukhari siapa. Bahkan di zaman sekarang banyak orang liberal mengatakan Quran berhak dikritisi. Subhanallah, siapa yang mengkritisi Al-Quran? Ya, Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dikritisi. Pantas mereka menolak hadis dengan akal rasio sehingga mereka menjadi orang rasionalis, ya. Padahal ini sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iyyakum wa ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunan. Kata Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalian hati-hati dari orang-orang rasionalis, orang-orang yang mengikuti akal mereka, karena mereka adalah musuhnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'yathumul ahaditsu an yahfazuha faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Mereka capek, tidak mampu untuk mempelajari hadis, tidak mau menghafal, tidak memahami, sehingga mereka justru mengikuti pendapat otaknya, maka mereka sesat dan menyesatkan. Baik ikhwah sekalian, ada lagi yang ingin kita bahas dalam pembahasan hadis ini, yaitu tentang sanad hadis ini. Sanad hadis ini sudah jelas sahih. Sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Semua ulama tahu bahwa hadis ini sahih, tidak ada khilaf sama sekali. Tapi pembahasan kita adalah kita ingin melihat dalam pohonnya atau dalam silsilah rangkaian sanad yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sendirian. Ada riwayat yang mengatakan diriwayatkan hadis ini oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, akan tapi dalam sanadnya banyak yang dhaif sehingga tidak bisa dikatakan hadis yang sahih. Hadis yang sahih betul sahih itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab satu orang juga, namanya Alqamah ibnu Abi Waqqas. Alqamah ibnu Waqqas diambil ilmunya oleh satu orang murid, yaitu Muhammad Ibrahim At-Taimi. Kemudian dari Muhammad Ibrahim At-Taimi satu orang pula yang meriwayatkan dari beliau hadis ini, yaitu namanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Baru setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini banyak sekali meriwayatkan sampai 200 orang. Menunjukkan apa? Kalau kita belajar ilmu mustalah, meskipun Anda tidak ingin memperpanjang pembahasan hadis mustalah, akan tapi kita hanya ingin sampai pada satu poin yang penting. Dalam ilmu mustalah, hadis yang diriwayatkan satu orang begini namanya hadis ahad. Hadis ahad itu yang diriwayatkan oleh satu orang, ya. Berbeda dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang banyak diriwayatkan oleh para ulama dalam setiap tingkat
Halo, Assalamualaikum. Afwan, agak terputus ya, Ustadz. Baik, sahabat WR Muslim mohon bersabar, mungkin ada kendala sedikit. Qadarullah, masih ada kendala mungkin dari lokasi Ustadz. Kita coba untuk perbaiki dulu, mohon bersabar ya. Ikhwan fillah. Assalamualaikum Ustadz. Baik, sepertinya masih ada sedikit kendala. Qadarullah, kita akan coba lagi untuk terhubung dengan Ustadz kembali. Baik, mungkin sambil menunggu Ustadz kembali, silakan untuk mengingatkan kembali bahwa Afwan. Oh ya, Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz, sudah jelas suara saya Ustadz? Halo. Afwan, suaranya sudah terdengar? Ya, suaranya sudah dengar Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afwan ini. Wah, Masya Allah. Qadarullah. Agak terputus tuh. Tafadhol Ustadz. Dilanjutkan. Bisa di-off-kan ya. Videonya di-off-kan aja. Mungkin lebih meringankan. Taib. Ini namanya hadis ahad, Anda sampaikan tadi. Nah, maksudnya apa? Hadis ahad ini yang diriwayatkan oleh satu orang. Kemudian kalau mutawatir, itu hadisnya diriwayatkan di setiap tingkat ini banyak orang. Nah, hadis mutawatir itu sedikit. Yang banyak itu hadis ahad. Kenapa saya perlu tegaskan ini? Karena dalam masalah akidah, banyak sekali hadis ahad yang diriwayatkan. Sebagian sekte dalam Islam, mereka tidak mau menerima hadis ahad. Mereka katakan kalau masalah akidah kita hanya akan percaya dengan hadis mutawatir saja. Nah, ini salah. Kenapa? Karena hadis mutawatir itu sedikit. Kalau seandainya mereka hanya ingin percaya dengan hadis mutawatir saja, maka akan banyak hadis-hadis akidah ditolak. Contohnya apa? Ada sekte dalam Islam dan di Indonesia banyak sekali. Ya. Mereka tidak percaya dengan azab kubur. Mereka tidak percaya dengan fitnah kubur. Kenapa? Karena hadisnya ahad. Padahal para ulama mengatakan hadis ahad selama sanadnya sahih maka harus diterima. Terutama masalah akidah. Banyak sekali hadis ahad. Hadis yang mutawatir tentang akidah itu sedikit sekali. Seperti contohnya seorang yang akan melihat Allah pada hari kiamat. Ini hadisnya mutawatir. Kemudian telaga Rasulullah SAW hadisnya mutawatir. Akan tetapi hadis yang berkaitan dengan azab kubur, tentang sifat surga, sifat neraka, kemudian tentang nabi-nabi sebelumnya. Ini banyak sekali hadis-hadis yang ahad. Jika orang meyakini bahwa hadis ahad tidak boleh diterima, maka dia akan menolak berbagai macam masalah akidah. Di Indonesia ada ini orang seperti ini. Ya. Bahkan menolak hadis pun ada, namanya Quraniyun itu banyak di Indonesia. Nah, kita harus tahu bahwa ternyata sekte-sekte itu salah. Taib. Kemudian ikhwas sekalian, hadis ini merupakan hadis yang penting sekali seperti kita sebutkan tadi, dan kita akan menyebutkan tentang di antara pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Rasulullah SAW menyatakan bahwa hadis ini berkaitan dengan masalah niat. Dalam masalah niat. Taib. Kita akan mengambil beberapa pelajaran saja. Di antaranya, hadis ini memuat sepertiga ilmu agama. Ini merupakan pendapat para ulama. Pendapat para ulama di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan al-haditsu thuluthul ilm. Hadis ini merupakan sepertiga seluruh ilmu dalam Islam. Imam Ahmad rahimahullah juga sama. Beliau mengatakan usulul islami ala thalathati ahadits. Semua dasar Islam bermuara pada 3 hadis. Hadis yang pertama hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Semua amal anak Adam, anak manusia semuanya berkaitan dengan masalah niat. Kalau niatnya tidak benar, amalnya tidak benar.
Ini yang pertama. Yang kedua hadisnya kata Imam Ahmad rahimahullah adalah hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal dengan sebuah ibadah tanpa ada contoh dari kami, amalnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama. Ini merupakan pokok dalam ibadah yang nampak. Kalau yang hadis yang kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan amalan hati. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang beramal dengan sebuah ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka amalnya akan tidak diterima oleh Allah. Itu adalah amalan yang nampak dari lahir. Dan yang ketiga adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini semua akan kita pelajari. Hadis Aisyah ini hadis kelima, kemudian Nu'man bin Bashir hadisnya yang keenam. Rasulullah SAW menyatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyinun. Ya, sesungguhnya yang halal itu semuanya sudah jelas. Yang haram semuanya sudah jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara dua yang jelas itu ada satu yang tidak jelas, masih rancu, sehingga kita harus hati-hati dari yang rancu itu. Nah, hadis yang pertama berkaitan dengan hati. Hadis yang kedua berkaitan dengan amal yang terlihat. Hadis yang ketiga berkaitan dengan transaksi. Semua transaksi kita diatur dalam syariat sudah lengkap. Nah, sehingga yang kita pelajari hadis ini adalah merupakan sepertiga ilmu agama. Maka salah seorang ulama sampai mengatakan, seandainya aku akan menulis kitab dan kitab itu memuat berbagai bab, maka niscaya hadis ini akan aku tulis pada setiap bab itu. Kenapa? Seorang harus ikhlas dalam beramal. Maka hadis ini erat kaitannya dengan masalah keikhlasan. Nah, yang kedua, niat adalah amalan hati. Dan tidak ada amalan yang bisa dilakukan tanpa niat. Ini merupakan hal yang kita sadari sendiri. Salah seorang ulama sampai mengatakan, "Lau kallafanallahu amalan bila niyyah, lakana min taklifi ma la yutaq." Seandainya Allah memberikan kita tugas untuk melakukan sebuah amal, perbuatan entah ibadah atau kebiasaan, tapi tanpa niat, maka kita akan kesulitan. Semua pasti akan ada niatnya. Saya bangun untuk mandi, ada niatnya. Meskipun saya tidak mengatakan saya niat mandi, tidak perlu. Akan tapi saya bangun mengambil handuk, itu niat mandi. Ya. Saya keluar menyalakan motor, kemana? Ke kantor, itu ada niatnya. Saya berangkat keluar ke warung, untuk apa? Untuk beli ini, itu namanya ada niatnya. Maka niat itu merupakan pekerjaan hati yang akan gampang dan selalu mengitari perbuatan seseorang. Tidak mungkin kita melakukan perbuatan sesuatu tanpa niat. Ibu-ibu bangun tengah malam mau menyiapkan sahur untuk keluarganya, itu sudah pasti ada niatnya. Ya, tanpa niat pun tidak akan tercapai. Nah, maka niat ini merupakan amalan hati. Sehingga tidak ada alasan orang yang tidak mau mengerjakan perbuatan ibadah karena tidak bisa niat. Dan sangat memprihatinkan sekali ketika banyak jenazah di tengah masyarakat tidak disolati karena alasan tidak bisa niat. Padahal sholat itu untuk jenazah itu merupakan ibadah yang sangat menguntungkan untuk si mayit. Sangat menguntungkan untuk si mayit. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min muslimin yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu ta'ala fihi." Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim meninggal kemudian disolati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. 40 orang yang menyolati itu orang-orang yang betul-betul menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan beri kesempatan 40 orang itu untuk memberikan syafaat kepada si jenazah. Orang yang sedang meninggal sangat butuh didoakan. Ya, sangat butuh didoakan. Tidak perlu ditangisi, tidak perlu diberikan ucapan pujian-pujian buatan, tidak perlu itu. Yang paling dibutuhkan adalah disolatin. Ternyata banyak kaum muslimin alasan tidak bisa niat akhirnya meninggalkan sholat jenazah. Ada lagi orang yang dianjurkan, ayo kita sholat kusuf, sholat gerhana, ayo kita sholat istisqa, sholat minta hujan. Wah, gimana niatnya? Saya tidak bisa niatnya. Baik, ini alasan sebenarnya bisa ditepis. Kalau antum semangat, antum betul-betul punya konsisten dan pengen untuk mengerjakan, antum belajar saja niatnya. Ini kalau memang dia memaksakan diri. Saya kalau ibadah tidak mantap kalau tidak mengucapkan niatnya. Saya niat mau kerja.
Antum kerja itu ibadah ya ikhwah. Kerja itu ibadah. Memang hukum asalnya adalah mubah. Akan tetapi dalam sebuah hadis disebutkan, dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tu'tiqu bihi raqabah wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Afdaluha ad-dinarul ladzi anfaqtahu ala ahli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uang yang engkau berikan di jalan Allah, yang engkau berikan sedekah kepada orang miskin, yang engkau gunakan untuk membebaskan budak, dan uang yang engkau berikan nafkah kepada istrimu. Yang paling afdal adalah uang yang diusahakan untuk memberi nafkah keluarga. Ini hadisnya sahih. Jadi kita bekerja jangan dibiarkan seperti kebiasaan saja, seperti rutinitas saja, tapi kita niatkan itu ibadah. Taib. Apakah antum nggak bisa niat kemudian antum tidak bekerja? Tidak seperti itu. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memang mengajarkan kita harus mengucapkan niat. Sekalipun kita hormati dalam mazhab Syafi'i sebagian, ini bukan mazhab Syafi'i secara keseluruhan, akan tapi sebagian orang yang berintima dan menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i, mereka tidak mantap kalau seandainya tidak melafazkan niat. Taib, tidak masalah. Tidak masalah. Antum kita tidak ingin bahas masalah itu, akan tetapi kalau memang seorang tidak bisa berniat, maka jangan sampai ketidakbisaannya dalam berniat menghalangi dia untuk beramal. Tapi ya ikhwas sekalian, ini adalah poin yang penting dari hadis ini. Niat adalah amalan hati, dan tidak mungkin ada amalan yang tidak dilakukan tanpa niat. Kemudian di antara pelajaran berikutnya adalah pentingnya niat dan sangat berpengaruh pada pahala yang dihasilkan. Hadis tadi itu memberikan contoh. Orang yang hijrah bukan karena Allah, maka dia akan dinilai dari niatnya. Dan sengaja dalam hadis ini kata para ulama tidak disebutkan apa yang diniatkan. Hanya contoh dua saja, yang satu cari dunia, yang satu cari istri. Ini terjadi dalam zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada seorang yang ingin mengejar seorang wanita namanya Ummu Qais, sampai dikenal dengan Muhajir Ummu Qais. Dia ini hijrah karena mengejar seorang wanita yang bernama Ummu Qais, sampai akhirnya dia berhasil untuk menikahi Ummu Qais itu. Di zaman sekarang juga ada orang seperti itu. Saya pernah mendengar cerita ada orang pacaran, kemudian ditinggal sama pacarnya lama sekali. Dia heran, kenapa pacar saya ini nggak pernah kelihatan lagi? Ternyata pacarnya ngaji. Akhirnya dia tertarik untuk ngaji karena apa? Karena pacarnya ngaji. Dia bilang, kenapa sih dia kok ngaji kemudian dia mau pacaran sama saya? Sampai akhirnya si laki-laki ini ngaji. Setelah ngaji, dia tawarkan pacarnya kepada ustadznya. Nah, ini kejadian nyata dan ini diceritakan sendiri oleh ustadznya kepada saya. Ya. Dia orang mengatakan, Ustadz saya taubat. Saya dulu pacaran, kemudian tinggal oleh pacar saya. Ternyata pacar saya ngaji. Akhirnya saya tertarik untuk ngaji juga. Setelah saya ngaji, saya tahu kebenaran. Dan sekarang saya tidak mau pacaran lagi. Ustadz, ini pacar saya, ini saya tidak pernah apa-apakan. Antum kalau mau nikahi dia, nikahi dia. Subhanallah. Tapi yang jelas, seorang tentu akan dinilai dari ending perjalanannya. Ya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya seorang akan diukur dari bagaimana finishnya. Kalau memang seandainya dari awal memang dia punya perjalanan tertentu, akan tapi di akhirnya dia bisa memperbaiki amal ibadahnya, maka dia akan dicatatkan sebagai orang-orang yang tulus insyaallah ta'ala. Kemudian ikhwas sekalian, pelajaran berikutnya, manfaat dari niat itu untuk apa? Ini ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah pandangan para ahli fikih. Menurut ahli fikih, niat itu bisa membedakan apakah yang kita kerjakan itu ibadah atau bukan. Contohnya apa? Contohnya mandi. Orang mau berangkat ke kantor, dia mandi. Karena kebiasaan orang Indonesia mandi. Kalau orang di Saudi itu mandinya 3 hari sekali, itu wajar sekali. Dan Anda tidak perlu mencela mereka. Karena kondisi kondisi cuacanya berbeda dengan Indonesia. Sekarang orang mau kantor mandi. Pulang dari kantor mandi lagi. Apakah mandi itu ibadah? Bukan. Itu adalah mandi kebiasaan. Seandainya ada orang junub, kemudian dia mandi dengan tanpa niat untuk menghilangkan junubnya, mandinya tidak sah. Mandi junubnya tidak sah. Junubnya masih dinilai junub, dia tidak boleh sholat. Ya. Ini yang membedakan antara niat dengan tidak niat. Saya bangun tidur, kemudian ini misal saja, saya bangun tidur, saya tidak tahu kalau ternyata saya junub. Saya bangun, kemudian saya mandi biasa.
Mandi seperti biasa. Setelah mandi saya sholat. Ternyata dalam pakaian ada air sperma. Oh, ternyata tadi malam saya junub. Saya sudah mandi, tetapi mandinya tidak niat. Maka mandinya tidak sah. Ini yang menegaskan bahwa niat itu seperti itu. Atau termasuk diantaranya, saya bangun, kemudian saya puasa. Saya ini punya hutang Ramadan. Tapi hari itu hari Senin. Ketika saya puasa sahur tanpa niat, atau saya niat untuk puasa Senin, di akhir menjelang buka, loh saya kan punya hutang puasa Ramadan. Sudah saya rubah niat saya menjadi puasa qadha Ramadan. Tidak sah. Ya. Karena puasa hari ini adalah puasa yang saya niatkan untuk puasa sunnah. Pindah level ke wajib tidak bisa. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa fardu dari sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Kalau puasa sunnah memang tidak harus niat sebelum fajar. Niat di waktu duha, asal dia waktu subuh sampai waktu duha belum makan, tidak masalah. Baik. Kemudian ini menurut ahli fikih. Menurut ahli para ulama salaf, dan ini yang lebih menyeluruh. Niat tujuannya adalah untuk membedakan apakah dia ikhlas atau tidak. Dan ini kita akan pindah kepada pembahasan yang lebih rinci. Ibadah untuk selain Allah artinya dibarengi dengan riya, itu ada 3 keadaan. Keadaan pertama adalah orang yang amalnya memang semuanya riya. Ini amalnya siapa? Amalnya orang munafik. Amarnya orang munafik ini, sholatnya memang dari awal pengen dipuji orang. Innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Yura'una nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah. Ya, mereka yang akan ditipu sama Allah Subhanahu wa taala, ngawur saja. Pengen nipu, nggak main-main mereka. Allah yang mau ditipu sama mereka. Kemudian mereka apabila bangun untuk melaksanakan sholat, mereka sholat malas-malasan. Karena mereka pengen dipuji orang saja. Ingin dilihat orang. Ini orang munafik. Maka hasilnya amal itu akan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua adalah niatnya untuk Allah. Tapi tercampur. Nah, ini ada 2 kondisi. Ini saya tidak tulis di sini karena tempatnya tidak cukup. Nah, ini disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang beramal dengan niat tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa dia sengaja, amalnya ini dicampuri dengan riya. Ini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah apabila riyanya itu menghinggapi pokoknya ibadah. Pokoknya ibadah. Nah, kalau seandainya seorang sholat, dia niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah dia sholat, dia melihat banyak orang. Akhirnya dia perbaiki sholatnya untuk mendapatkan pujian orang-orang itu. Nah, ini yang akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi disebutkan, ana aghna syuraka'i 'anil syirik. Man asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku paling tidak butuh dengan orang yang menyekutukan aku. Barang siapa yang beramal dengan menyekutukan aku akan tinggalkan dia bersama orang-orang yang dia sekutukan. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dia awalnya ikhlas, akan tetapi setelah dia mengetahui banyak orang, dia biarkan saja. Kalau begitu saya sholat untuk biar mereka lihat. Nah, ini karena apa? Karena riyanya menghinggapi dasar ibadahnya. Akan tetapi, jika seandainya orangnya ini aslinya ikhlas. Dalam kondisi kedua, orang ini aslinya ikhlas karena Allah. Kemudian di akhir, contohnya sholat juga, rakaat pertama tetap ikhlas, rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiga ikhlas, rakaat keempat dia dihinggapi oleh rasa ikhlas. Berarti yang 1, 2, 3 ini masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakaat ketiga, rakaat terakhir dia dihinggapi oleh perasaan riya atau pengen dilihat orang. Maka apabila orang ini berusaha untuk memerangi riyanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Bahkan dia akan mendapat pahala karena dia berusaha untuk menghilangkan riyanya. Akan tetapi seandainya dia
tidak berusaha untuk memerangi. Dia biarkan saja. Sudah bagian akhir, tapi dia ternyata mulai merasa suka untuk dilihat orang. Nah, ini sebagian ulama mengatakan bahwa amalnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena bagian yang tidak riya lebih banyak daripada bagian yang dia riya. Taib. Yang ketiga adalah niat untuk Allah dari sebuah amal ibadah, kemudian ibadahnya selesai. Dia sholatnya selesai sudah. Ternyata di akhir dia ibadah, ada orang memuji dia. Wah, Masya Allah, sholat antum pas, tidak kelamaan, tidak juga terlalu cepat. Bacaan antum, Masya Allah, hafalannya juga banyak, bacaannya bagus. Nah, lalu dia bahagia dengan pujian itu. Nah, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang orang seperti itu, dia bahagia ketika dipuji oleh orang. Padahal dia tidak ingin pujian itu, akan tapi ketika dipuji, dia juga bahagia. Maka Rasulullah SAW menyatakan, tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira untuk seorang mukmin yang Allah segerakan. Nah, ini setidaknya pelajaran yang berkaitan dengan hadis ini. Masih banyak pelajaran tentang hadis ini, dan kalau seandainya kita bahas barangkali tidak akan selesai dalam 2 pertemuan sekalipun. Akan tapi semoga yang sedikit ini tetap ada manfaatnya, dan kita ingin masing-masing pertemuan tetap bisa membahas satu hadis, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mencatatkan kita pernah belajar kitab Arba'in sampai hatam gitu. Ya, biasanya penyakitnya orang itu belajar semangat tapi nanti nggak hatam. Ya. Di awalnya saja, kemudian capek, bosan, akhirnya ditinggalkan. Semoga kita bisa istiqamah sampai akhir, dan ini ada sekitar 50 hadis ya. Sekitar 50 hadis, tadinya 42, kemudian oleh Ibnu Rajab Al-Hambali digenapkan 8 lagi sehingga lengkap menjadi 50 hadis, dan semoga kita bisa mempelajarinya, dan ini semoga bermanfaat. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam, baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Ayat atas ilmu yang telah diberikan. Alhamdulillah sangat lengkap, komplit gitu ya, mukadimah dan juga yang hadis pertamanya. Sebelum kami buka sesi tanya jawab, mungkin saya membacakan juga untuk sekali lagi bahwa untuk akhwat silakan untuk bisa mengetik di chat room, untuk ikhwan silakan untuk raise hand. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah masuk. Yang pertama ini berkaitan dengan niat. Ini tadi niat adalah jika kita melakukan infak, sedekah atau wakaf, yang pahalanya kita niatkan untuk ibu dan bapak yang sudah meninggal, atau kita niatkan untuk kita pribadi. Jadi ini antara prioritas niat nih, ya, menyedekahkan, dia niatkan untuk ibu dan bapak yang meninggal, atau kita niatkan untuk pribadi. Kemudian jika diniatkan untuk orang tua wakaf tersebut, apakah kita juga mendapatkan pahala jariahnya? Demikian Ustaz pertanyaannya. Tafadhol. Baik. Sedekah itu merupakan ibadah yang ada nasnya. Ada dalil yang tegas dari Rasulullah SAW boleh untuk berkirim pahala. Dari semua amal soleh yang bisa dikirim pahala, secara tegas Rasulullah SAW menyampaikan pada 3 model amalan saja. Yang pertama masalah haji dan umroh, yang dikenal dengan apa? Badal haji, badal umroh, itu boleh ya, dengan catatan-catatan dan rincian hukumnya. Yang kedua puasa ini boleh dipuasakan ketika dia meninggal, dan dia punya puasa wajib yang harus untuk dia bayar. Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mati dan dia punya tanggungan puasa, maka walinya yang akan melaksanakan puasanya. Yang ketiga adalah sedekah. Ini ada seorang sahabat atau sahabiyah, seorang sahabat wanita mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya ibuku mati, seandainya beliau masih hidup dia akan sedekah karena dia suka sedekah. Apakah aku boleh atasaddaqu anha? Apakah aku boleh untuk bersedekah untuk ibuku? Kata Rasulullah, na'am tasaddaq anha. Ya, boleh, silahkan, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kalau seandainya prioritas, mana yang lebih diprioritaskan? Ya, kalau seandainya uangnya banyak, boleh dipilah-pilah. Ini sedekah untuk saya, ini sedekah untuk ibu saya, tidak masalah. Apakah wakafnya kita akan mendapatkan pahala seandainya diberikan kepada orang tua? Biidznillah, iya.
dengan izin Allah, insya Allah seperti itu, karena kita sudah membantu ibu juga. Karena kita mensedekahkan harta itu untuk ibu, itu adalah amal soleh juga. Dan itu salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Meskipun sebagian ulama mengatakan lebih baik kita juga bersedekah untuk diri kita, karena kita juga butuh amal. Ya, kita juga butuh amal, mumpung kita masih hidup. Insya Allah pahala kita pun akan sampai kepada ibu, karena kita adalah buah hasil kerjaan kebaikan ibu. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ini ada yang meresen, mungkin langsung saja kepada Akhi Dea Nugraha. Tafadhol untuk bisa open mic atau kamera kalau berkenan. Tafadhol. Nah, jazakallah khair. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, ada dua kasus, jadi lebih ke amalan sunnah. Boleh nggak Ustadz berniat yang pertama puasa sunnah, tapi kita tahu misalnya nanti siang itu ada uzur undangan makan bareng gitu ya, jadi kita tahu siang tuh mau ngebatalin puasanya, tapi kita puasa dulu dari subuh gitu ya, dari sahur sampai ke duhur. Nah, apakah itu diperbolehkan dan dihitung pahala? Kemudian yang kedua, kasusnya kalau kita datang ke masjid gitu ya, kita tahu bahwa ada waktu sekitar 1 menit buat sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan kita tahu ini nggak akan keburu gitu, nggak akan selesai 2 rakaat ini. Apa kita berniat kita sholat sebisanya sehingga nanti kita nanti ngebatalin aja, sedapatnya kita sholat sunnah. Apakah boleh itu diniatkan seperti itu dan dihitung pahalakah ibadah kita, Ustadz? Jazakallah khair. Jazakumullah. Yang pertama, mungkin sah sebagai niat puasa beduk. Puasa beduk itu ada apa enggak? Enggak ada. Ya. Para ulama mengatakan bahwa sekedar niat membatalkan saja, amal ibadah itu bisa batal. Contoh misalkan kita sholat nih. Kita sholat, kita belum membatalkan dan memang tidak batal. Akan tetapi kita niat, saya mau membatalkan saja. Saya mau keluar. Nah, ini para ulama mengatakan bahwa ibadah itu bisa batal dengan niat kita membatalkan. Seperti itu. Maka para ulama juga menyebutkan ketika kita dalam kondisi tidak ada makanan untuk membatalkan puasa, maka cukup dengan niat. Saya niat sekarang mau batal. Sudah selesai. Puasanya ternilai batal. Kita sudah sampai waktu maghrib, tidak ada minuman, tidak ada makanan, dan kita berada pada tempat yang tidak mungkin membatalkan pakai debu atau gimana. Akhirnya kita niat, udah pokoknya saya membatalkan. Batal sudah. Nah, seperti itu. Maka niat antum, saya mau batal duhur, itu sudah membuat puasa antum batal. Begitu. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Tapi antum sekedar niat berpuasa, itu sudah ada pahalanya. Hanya antum pengen puasa, cuman kok ada undangan. Begitu. Nah, itu nanti ada pilihan juga. Kalau seandainya undangan itu umum, kemudian antum tetap puasa, maka antum tidak terlalu ditekankan untuk membatalkan. Tapi kalau seandainya undangan itu khusus, kawan antum yang antum kenal sedang nikah atau menikahkan, antum datang, antum nyalamin dia tapi tidak makan. Mungkin dia merasa kecewa dan sebagainya, lebih baik antum kan puasa sunnah, antum membatalkan saja. Seperti itu. Demikian pula masalah sholat. Tapi kalau sholat tidak. Kalau antum pengen sholat tahiyatul masjid, kemudian lihat di timernya itu ternyata tinggal 1 menit, antum sholat saja. Siapa tahu muadzinnya menunggu imam lama, atau mungkin dia masih berdiri membenarkan mic atau segala macam, kan itu cukup. Bisa jadi seperti itu. Antum sholat saja. Tapi kalau ternyata memang akhirnya dikumandangkan iqamah dan antum tidak cukup untuk melengkapkan sholat antum, batal saja. Tidak apa-apa. Insya Allah sudah ada pahala dari awalnya, seperti itu. Kan antum lain, antum tidak berniat, anak insya Allah mau sholat 1 rakaat aja, kan nggak seperti itu. Kalau tidak seperti itu, insya Allah tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah Mungkin khair. kita lanjutkan lagi untuk penanya berikutnya sudah resen. Akhi Adi Irawan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustadz masalah kurban yang kemarin. Bagaimana kalau niat kita berkurban niatnya untuk keluarga, tapi sembelihannya kita serahkan untuk orang lain. Itu boleh apa enggak seperti itu? Jadi yang menyembelihnya bukan kita tapi diwakilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya menyembelih untuk keluarga tapi diwakilkan begitu? Ya Ustadz. Ya tidak apa-apa.
Antum mau menyembelih untuk antum sendiri atau untuk keluarga, diwakilkan tidak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih sendiri dan juga mewakilkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih 100 ekor unta. Ya, yang 63 ekor beliau sembelih sendiri, sisanya disuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihkan. Ini menunjukkan, kata para fuqaha, boleh menyembelih sendiri, boleh mewakilkan. Seperti itu. Dan yang lebih afdal, antum sembelih sendiri. Ya. Berani insya Allah ya. Ya, kemarin subhanallah, saya dilema sekali. Wah, saya ini paling tidak bisa melihat darah. Tapi masa nggak berani untuk menyembelih sendiri. Akhirnya orang pada bilang, antum kalau nggak berani jangan, nanti pingsan lagi mau nyembelih, begitu kasihan hewannya gitu. Tapi alhamdulillah ya itu sunnah. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan barang siapa yang bisa menyembelih sendiri maka itu sunnah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan istri-istrinya untuk menyembelih sendiri. Sebagian sahabat memerintahkan anak perempuannya untuk menyembelih sendiri. Kita laki-laki nggak berani untuk menyembelih sendiri, kayak gimana gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz dan Akhi Adi Irawan. Selanjutnya saya bacakan yang dari chat room. Ustaz ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaan Ustaz, bagaimana Ustaz caranya agar menjaga niat menjauhi riya? Atau jika riya sudah muncul di tengah ibadah, sebagaimana contoh tadi yang dicontohkan Ustaz tadi, tengah-tengah ibadah, bagaimana cara agar bisa melawannya? Jadi yang ditanyakan caranya Ustaz untuk bisa melawan riya di tengah-tengah ibadah. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Caranya adalah kita anggap bahwa ibadah kita ini kenapa untuk orang itu. Kalau saya mati, orang itu tidak bisa memuji saya depan Allah, tidak ada manfaatnya orang itu. Nah, sehingga para ulama menyebutkan agar seseorang bisa ikhlas, dia niat betul-betul mengingat Allah. Ibadahnya itu betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menganggap selain Allah itu tidak ada apa-apanya. Ya. Kenapa saya harus sholat untuk dia? Memangnya dia lebih bagus dari saya gitu. Lebih kaya mungkin, lebih kaya. Tapi apakah kalau saya sholatnya baik dia akan ngasih duit saya? Kan enggak juga gitu. Jadi artinya kita berusaha untuk menghayati keagungan Allah. Dan kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah, seperti itu. Dan kadang-kadang seperti itu juga karena GR gitu. Karena kita ini sholat depan orang, perasaan kita orang tuh ngeliatin. Padahal enggak gitu. Ya itu karena perasaan kita sendiri. Makanya ya kita perbaiki niat kita. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keikhlasan dalam beribadah. Allah taala. Masya Allah. Ini mungkin ada yang muncul, saya nggak tahu ini pertanyaan atau apa, tapi hadis Arba'in Nawawi juga ada di Play Store atau App Store, dapat di-download. Mungkin saya tambahkan Ustaz. Kalau kita mau mengkaji sebuah kitab ini ya, terutama hadis Arba'in Nawawi, mungkin bisa diberikan referensi jika mungkin mencarinya mungkin tadi masih belum sempat, bisa ada referensi yang baik itu di Play Store itu yang mana yang sahih, karena banyak sekali di Play Store itu hadis Arba'in Nawawi ya sarahnya Ustaz. Atau asalnya memang kita ya memang mengkaji dengan membeli kitab dan kita preferensinya seperti apa Ustaz. Ini seperti itu lebih clear-nya. Baik, Ana sempat lihat-lihat, akan tetapi rata-rata menggunakan redaksi bahasa Arab. Ya, kalau yang bahasa Indonesia dan sudah terjemahkan, Ana belum tahu. Yang jelas banyak yang sudah diterjemahkan. Para ulama mengatakan syarah atau penjelasan yang paling bagus itu adalah syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambali itu yang paling bagus. Nah, karena beliau memperkuat syarahnya dengan pernyataan mutiara kalimat salaf, perkataan ulama salaf. Kemudian yang mudah-mudah, yang ringkas dan pendek, ini disyarah juga oleh ayahnya Syekh Abdul Razak. Namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya. Beliau punya syarah, kalau tidak salah namanya Fathul Qawim atau apa gitu, Ana lupa. Tapi Ana juga tidak tahu apakah buku ini sudah diterjemahkan atau belum. Kemudian ada juga syarah oleh Syekh Atiyah Salim. Syarah Syekh Atiyah Salim, tapi Ana juga tidak tahu apakah sudah diterjemahkan atau belum. Ada syarah yang mutaqaddim sekali. Mutaqaddim artinya sudah lama sekali. Dinisbatkan kepada Ibnu Daqiq Al-Id. Beliau meninggal tahun 702. Nah, kalau Imam Nawawi meninggal tahun 676, ini Imam Ibnu Daqiq Al-Id ini seorang ahli hadis, seorang
ulama mazhab Syafi'i juga, beliau meninggal tahun 702. Nah, tapi wallahu alam juga apakah buku beliau sudah diterjemahkan atau tidak. Wallahu alam. Kalau seandainya ingin yang mudah, barangkali Ustadz Firanda sendiri sudah meringkas syarah kitab Arba'in Nawawi. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah Ustaz. Ini 1 menit menuju jam 9. Kalau Ustaz berkenan ada satu pertanyaan lagi Ustaz, mohon izin. Terserah panitia. Oh, Masya Allah. Jazakallah. Nah, ini ada pertanyaan dari Akhi Huri Alfiadi ya. Tanya Ustadz, saya dapat isi ceramah di mana kurban 1 kambing bisa untuk 1 keluarga. Apa benar demikian Ustadz? Terima kasih. Iya, betul untuk pahalanya. Kalau untuk patungan harganya tidak bisa. Kalau untuk patungan harganya tidak bisa, akan tapi kalau untuk pahalanya bisa. Dan ini yang sunnah. Dalam satu rumah, 1 kambing itu cukup 1 saja untuk kepala keluarganya. Bukan berarti harus 1, tidak. Kalau mau lebih silahkan. Akan tetapi yang biasa dilakukan oleh para sahabat dulu, mereka terbiasa dalam satu rumah 1 kambing. Dan itu akan mencukupi atau mewakili kepala rumah tangga, kemudian keluarga, anggota keluarga, dan juga termasuk keluarga yang sudah meninggal. Seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih, beliau menyembelih 1 ekor kambing untuk beliau dan keluarganya, kemudian menyembelih 1 ekor kambing untuk umatnya yang tidak bisa berkurban. Seperti itu. Allahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Ini mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan tadi yang terakhir itu. Jadi Baik, kalau silakan. untuk tadi wakaf, maaf, ini bukan untuk kambing, tapi wakaf niat sedekah, tapi wakaf untuk 1 keluarga, ayah, ibu, istri, anak-anak. Apakah pahalanya semua dapat wakaf ini? Wakaf Ustaz. Wallahu alam, secara pasti dalam masalah wakaf, akan tetapi dalam masalah sedekah mungkin saja bisa. Dalam masalah sedekah bisa saja, dan wallahu alam bisa jadi wakaf itu merupakan satu bagian dari sedekah. Dan insya Allah bisa saja. Ini wakaf dari fulan dan keluarganya. Bisa saja insya Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Ini ada lagi muncul. Boleh ya Ustaz ya? Nambah lagi Ustaz. Kayaknya mulai muncul banyak pertanyaan. Masya Allah. Jazakallah khair. Insyaallah. Ini ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak saya bisa peroleh info kelanjutan kajian ini di mana ya? Oh, soalnya tadi dapat info di kajian mengaji namun kurang detail postingannya. Nanti ada Afwan, mungkin nanti akan kita kajian berikutnya itu ini setiap hari Ahad, mungkin setiap hari Ahad akan ada kajian, cuman tema berselang-seling. Jadi untuk berikutnya nanti ada kajian dari Ustadz Haryanto, terus minggu depannya lagi dengan Ustadz, insya Allah Ustadz Ayat kembali. Jadi tiap 2 mingguan kita adalah Ustadz Arba'in Nawawi ya, Ustadz. Nanti minggu depan ada lagi untuk saya masuk minggu depan ini adalah untuk ya nanti ada minggu depan ini bukan poin dulu, kita jeda, nanti kemudian ada jeda lagi 2 minggu kemudian baru kita lanjutkan lagi Ustadz Ayat, insya Allah. Seperti itu nanti untuk infonya nanti bisa kita infokan kembali. Seperti hari ini juga kita akan sebarkan infonya. Mungkin yang bertanya mendapatkan info dari siapa, mungkin karena yang menyebar Ustadz, jadi viral gitu. Jadi saling menyebarkan informasi kajian ini sudah insya Allah menjadi info milik umum ya, insya Allah. Jadi banyak akhwat juga yang gabung insya Allah. Mudah-mudahan bawa manfaat. Nah, ini ada lagi feedback. Oke, Pak Ade ini menginformasikan mungkin. Alhamdulillah syarah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Betul ya Ustaz ya? Mungkin ini mengkonfirmasi atau bertanya kurang tahu. Jadi ini ada lagi pertanyaan langsung saya lanjutkan. Pak Harun Nugroho, kalau bisa langsung nggak apa-apa Pak Harun, monggo. Tapi saya bacakan dulu. Kalau ada yang salah pemahaman saya mohon dikoreksi. Apakah berdosa jika kita memuji seseorang dan akan mempengaruhi niat seseorang tersebut karena ada riya? Jadi apakah berdosa jika kita memuji seseorang dan akan mempengaruhi niat seorang tersebut sehingga orang tersebut jadi berubah niatnya atau riya gitu? Kita dosa nggak Ustaz? Kalau memang kita
prediksi bahwa pujian kita itu akan membahayakan orang yang kita puji, maka jangan dipuji. Hukum asalnya, memuji di depan orangnya itu adalah terlarang. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan apabila engkau melihat meddahin, orang-orang yang suka memuji, lempari aja dengan debu. Rasulullah SAW seperti itu. Sehingga kalau memang betul kita akan memuji, kenapa kita harus memuji depan orang itu kan? Nah seperti itu. Kita puji di belakang. Biasanya begitu. Kalau kita memang ikhlas dalam memuji gitu. Kenapa harus memuji depan orangnya begitu? Apalagi kalau seandainya kita tahu kalau kita puji dia akan besar kepala, besar badan segala macam. Nah ini jangan. Kita seolah-olah betul-betul menjerumuskan dia dalam kebinasaan. Wallahu a'lam. Allah. Sebaiknya menghindari Ustaz ya. Pujian itu membahayakan juga terkadang. Insyaallah. Lagi ya, Bauri Alfiadi, apakah benar kalau kita belum akikoh tidak sah untuk berkurban? Apa benar demikian Ustaz? Ini fikih kurban berarti? Tidak benar. Karena akikoh itu para ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan wajib, akan tetapi pendapat yang mengatakan wajib pun bersyarat jika mampu. Akan tetapi wallahu alam, menurut pendapat yang rajih dan dikuatkan oleh mayoritas ulama, akikah hukumnya sunnah muakkadah. Demikian pula berkorban hukumnya sunnah muakkadah. Dan para ulama banyak juga yang mengatakan bahwa orang yang belum berakikah ketika masih kecil boleh untuk menggabung niat akikah dan niat berkorban. Silahkan, dua-duanya langsung jalan. Karena dua-duanya sunnah, sehingga ketika digabung niatnya dengan satu amalan, maka insya Allah tidak apa-apa. Sebagaimana seorang ketika masuk masjid ingin sholat tahiyatul masjid, juga ingin melaksanakan sholat qobliyah zuhur. Sebelum sholat zuhur ada sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat yang bagi yang mampu. Kemudian dia masuk, dia ingin sholat tahiyatul masjid. Maka dia niatkan dua niat sholat itu dalam 2 rakaat. Tidak apa-apa insya Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oh iya, tadi ada yang penanya mengenai kajian minggu depan itu mengenai tauhid, insya Allah dengan Ustaz Haryanto. Kemudian 2 ahad lagi baru dengan Ustaz Ayat untuk melanjutkan hadis arba'in. Itu mungkin sekitar pengumuman yang tadi mengenai kelanjutan dari hadis ini. Insya Allah 2 minggu, insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk kembali lagi. Ustaz boleh ada lagi nih pertanyaan Ustaz. Nah, seorang muslim meninggal putus segala amalannya kecuali 3. Salah satunya doa anak yang soleh gitu ya. Kalau ada saudara tapi bukan orang tua yang sudah meninggal, bisakah kita sedekah atau berdoa buat saudara yang sudah meninggal? Bisa. Jadi Bisa bukan sekali. Orang tua tapi bisa. Karena hadis yang disebutkan itu hanya menunjukkan contoh saja bahwa seorang anak ingin bersedekah untuk ibunya. Akan tapi ini bukan pembatasan. Ini hanya menunjukkan bahwa amal yang berupa sedekah ini bisa diarahkan kepada orang yang sudah meninggal. Itu sudah boleh. Sebagaimana haji badal, itu juga boleh seorang membadalkan tetangganya, membadalkan kawannya, membadalkan siapa yang memang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah haji karena mati atau karena sakit parah dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Tidak harus kepada orang tua atau kepada anak dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, ini ada lagi masuk Ustaz. Boleh ya Ustaz ya? Insyaallah. Ini mulai banyak bertanya. Pak Oni Hendrayana, mana yang lebih baik ketika kita beramal sedekah dengan menyebutkan nama kita sehingga diketahui banyak orang atau sebaiknya tanpa menyebut nama? Jadi sebaiknya kita sembunyikan nama. Yang lebih baik tentunya yang disembunyikan. Karena itu lebih mendukung kita untuk ikhlas. Akan tetapi bersedekah dengan menampakkan itu juga boleh kalau ada maslahatnya dan kita bisa menjaga keikhlasan kita. Dalam Al-Quran disebutkan, in tubdus sadaqati fani'immahi. Apabila kalian tampakkan sedekahnya, maka itu adalah amal yang bagus sekali. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Akan tetapi jika kalian sembunyikan dan langsung kalian berikan kepada orang miskin yang membutuhkan, maka itu yang lebih bagus untuk kalian. Seperti itu. Jadi kalau seandainya mau bersedekah bisa langsung ke orangnya sehingga dia tidak malu untuk menerima, termasuk diantaranya kurban misalkan. Kurban kita ingin memberikan
melalui panitia, pakai apa itu istilahnya care ya atau apa kupon begitu. Ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akan tapi seandainya kita bisa ambil kemudian kita antar ke rumahnya, ini akan lebih menjaga perasaan orang yang menerima sehingga dia tidak malu dalam mengambil. Kemudian kita sendiri tidak orang kita lebih bisa menjaga perasaan seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair para penanya dan jazakallah khair Ustaz Ayat atas ilmu-ilmunya malam hari ini. Alhamdulillah, mungkin kita cukupkan dulu untuk para penanya. Insya Allah jika ada pertanyaan-pertanyaan mau disimpan untuk 2 pekan. Insya Allah mudah-mudahan Ustaz juga ada waktu 2 pekan lagi dan kita juga diberikan Allah kesempatan untuk bisa menimba ilmu dan juga mendapatkan ridhonya untuk menimba ilmu kembali. Nah, sesi tanya sudah selesai. Namun sebelum ditutup, afdolnya Ustadz menyampaikan satu nasihat lagi, Ustadz. Jadi setiap kajian ada nasihat nih, bisa berkaitan dengan niat atau apa untuk kita sebagai thalabul ilmi ini yang selalu mencari ilmu. Bagaimana nasihatnya Ustadz untuk mengenai niat ini? Singkat aja, Ustadz. Tafadhol. Berarti yang tadi 1 jam itu belum nasihat. Esensinya. Baik. Dalam salah satu nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmuhu." Barang siapa yang tidak menjaga dirinya, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Pembahasan ini disebutkan oleh para ulama tentang afdolnya seorang penuntut ilmu untuk bersikap bijak dan mempertunjukkan dia lebih bijaksana daripada orang yang tidak berilmu. Menjaga agar kehormatannya tidak jatuh, harga dirinya tidak jatuh. Sehingga para ulama membahas tentang khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah itu sesuatu yang bisa menghancurkan martabat dia, kewibawaan dia. Iya, jaim. Tidak apa-apa jaim. Apa salahnya jaim? Jaim itu kalau menjadi jelek kalau dia sombong, ya kan? Tapi kalau dia menjaga agar dia tidak tampak jelek di hadapan orang, tidak apa-apa. Ya. Di antara contohnya misalkan orang jalan tidak tolah-toleh ya. Orang tolah-toleh kan nggak bagus. Ada rumah orang bagus dilihatin, kayak orang songong kata orang kayak gitu kan. Nah, ini menunjukkan apa? KetidakWibawaan seorang. Ini disebutkan oleh banyak ulama. Termasuk diantaranya adalah ketika seseorang menyelonjorkan kaki di tengah-tengah majelis yang terhormat tanpa ada kebutuhan dan darurat. Ini adalah sebuah adat. Akan tetapi secara uruf dan kebiasaan ini bisa menghancurkan martabat seseorang. Antum datang bertemu dengan orang yang dihormati tidak mungkin duduk sambil santai sekali. Termasuk diantaranya selonjor. Selonjor ini menunjukkan kalau kita tidak hormat. Nah, kemudian termasuk diantaranya adalah seseorang perlu menjaga penampilan. Menjaga agar tidak terlihat dan tercium baunya, penampilan compang-camping dan sebagainya. Rasulullah SAW menyatakan, "Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi." Allah suka apabila memberikan nikmat kepada seseorang, dia ingin melihat bekas nikmat yang diberikan kepada hamba itu. Maka jangan tampil yang justru orang yang prihatin yang lihat kita begitu. Nah, sehingga orang berilmu tidak pantas seperti orang yang tidak berilmu. Baik cara kita berbicara, baik tata cara kita berkomentar. Terutama zaman kita zaman viral, zaman medsos. Ya. Apalagi zaman politik dan zaman fitnah. Ya. Hati-hati berkomentar. Lebih baik diam daripada berkomentar. Ternyata itu akan ada konsekuensi dan pertanggungjawabannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dan apa yang Anda sampaikan seandainya benar itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah saya siap merujuk untuk mengikuti pendapat yang sesuai dalil. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam baraka Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan semuanya yang telah memfasilitasi pengajian ini. Jazakallah khair Ustaz atas nasihat diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga. Amin. Tak lupa juga kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada jamaah yang baru bergabung dengan serial kajian We Are Muslim malam ini. Alhamdulillah tidak terasa sudah 75 menit ya, lebih kayaknya 90 menit kami menemani sahabat We Are Muslim pada kajian Ahad malam ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya. Beberapa penanya yang sudah terpilih mungkin kami umumkan.
Akhi Dea Nugraha, Akhi Ade Irawan, dan Akhi Huri Alfiandi. Mohon nanti akan dihubungi oleh pihak panitia untuk kami kirimkan hadiahnya malam ini. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Tetap pantau terus info mengenai kajian-kajian We Are Muslim ini. Insya Allah akan ada banyak lagi kajian-kajian berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan kita berikan keistiqomahan. Semoga kajian kita malam ini dengan izin Allah dapat menguatkan iman dan membantu kita tetap bersemangat untuk istiqomah di jalan Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta menjadikan semua usaha kita di dunia ini berbuah pahala dan ampunannya. Saatnya saya, Benny, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Tadi sudah ditutup oleh Pak Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hayat, teman-teman. Jazakallah Ustaz. Ustaz. khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat-sehat Ustaz. Jadi agak ini Ustaz ya, agak off sinyal mungkin Ustaz ya. Iya, subhanallah. Enggak putus-putus sebentar tadi. Nah. Dia agak hujan ya Ustaz? Di Banyuwangi Ustaz, hujan Ustaz. Tadi habis sholat Isya gerimis. Masya Allah. Iya, di Bekasi perusahaan hujan cukup lebat. Oh iya. Alam. Saya kira di sini aja yang putus. Pas punya anak putus tadi, sampai anak keluar. Nah. Masya Allah. Alhamdulillah cepat balik. Insya Allah, alhamdulillah Ustaz ini jamaahnya lumayan bertambah luas nanti insya Allah Ustaz. Pak juga anggota grupnya kayak nambah ya Pak Bas ya. Insya Allah nambah. Sudah nambah lagi ini berapa? Lebih dari 10 kayaknya nambah lagi. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sudah di-share, linknya sudah umum. Untuk keluarga besar dulu. Sebagian grup-grup muslim yang ada di kita masing-masing sih Ustaz, yang sudah mulai ngaji gitu, misalnya kayak mungkin teman umroh atau apa gitu, jadi udah mulai kita share lah. Oh gitu, bukan bukan yang dari Unilever. Kalau kemarin kan masih keluarga besar ini. Tapi sebenarnya teman kita mah nggak jauh-jauh dari orang Unilever sih Ustaz, kadang-kadang distributor kita. Oh gitu. Terus ya yang lain nggak jauh-jauh, yang kita tahu mungkin kita sama-sama sedang mengaji itu Ustaz, jadi kita share ke mereka. Masya Allah. Ya mudah-mudahan makin banyak, karena kuotanya cukup banyak kan Ustaz Zoom, sekitar 300, jadi kalau nggak ya semoga bisa kita maksimalkan ya fasilitas Ustaz. Semakin banyak yang semakin banyak yang ambil manfaat kan semakin insya Allah semakin tersebar ilmunya, dan insya Allah pahalanya juga Ustaz. Pahalanya panitia nih yang banyak. Masya Allah. Amin. Ini yang dari Malang nih Ustaz, Pak Harun ini Ustaz. Halo Ustaz ke Malang nanti sama Pak Harun Ustaz. Masya Allah. Allah barik. Dulu tahun lalu penguasa Banyuwangi juga Ustaz beliau Ustaz. Oh gitu. Sekarang jadi penguasa Malang. Iya, pengalaman. Gajinya kekecilan terus dikurangin kayaknya. Bisa aja itu Pak Ustaz. Abdul Razak itu terkesan sekali dengan Malang, sampai beliau bilang, "Oh Malang, Madinah Tufah." Masya Allah. Soalnya beliau sempat ke Batu kalau nggak salah Ustaz ya. Sering Mas Syekh kayaknya sering ke Malang, kemudian ke Tretes apa kemana itu, Trawas. Kalau Mas Syekh Saudi kan sukanya cari tempat-tempat yang enak gitu. Dingin ya. Kita bawa ke Banyuwangi. Indonesia surga Ustaz kata ini. Iya, surganya para fuqara katanya. Masya Allah. Jadi ini belum kajian offline ya Ustaz di sana ya? Belum ya?
Belum. Sebenarnya kemarin sudah direncanakan, tapi qadarullah karena ada pandemi, jadi ya pandemi ketiga. Dan sementara kan masih level 4. Wallahu alam nanti hari Senin kan? Iya. Atau hari Selasa, wallahu alam. Berarti Ustadz belum ke Jember juga ya? Belum ya Ustadz ya? Masih di Belum. Banyuwangi terus? Oh. Ya masih. Memang sekarang masih libur. Sampai September. Oh, sampai September baru masuk ya? Iya. Nah, Sampai kayak gini kan dosen tuh kan apa ngedobosnya itu dus gitu. Apa enggak dengar kata-kata gitu, Ustaz. Harus bicara di kamus itu. Getapus katanya, getapus itu.